nama saya Maria Kisha Salaki dengan akhir NIM 11. Pada saat ini saya akan membahas atau mengulang tentang materi pengulasan di dalam buku yang mulai dari identitas kemudian sampai ke evaluasi. Kita masuk saja pada poin yang pertama, yaitu identitas. Kita masuk pada identitas. Identitas sendiri di dalamnya ada judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, dan bahasa yang digunakan. Nah, identitas yang saya tulis yang pertama judul, yaitu judul pengantar bisnis. Penulis Eko Purwanto, tahun penerbit Susianto Institute, tahun penerbitan April 2020, hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Jumlah halaman adalah 104 halaman dan bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian orientasi. Buku yang berjudul Pengantar Bisnis ini ditulis oleh Eko Purwanto. Eko Purwanto merupakan dosen tetap di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Buku pengantar bisnis yang ditulis oleh Eko Purwanto ini berisi tentang pengertian-pengertian bisnis dan dasar-dasar bisnis, prinsip-prinsip bisnis, seluruh pengetahuan tentang bisnis. Buku ini dibuat agar masyarakat dapat mengetahui tentang dunia bisnis lebih dalam lagi, terlebih bagi mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mempelajari dunia bisnis atau ekonomi, agar bisa dapat mendalami tentang dunia bisnis dan menambah wawasan agar lebih baik lagi sebagai mahasiswa dan mahasiswi di bidang bisnis dan ekonomi. Nah, kita masuk pada tafsiran isi. Buku pengantar bisnis dibuat agar mahasiswa dapat memahami dan mengelola bisnis dan mengetahui cara pembukuan usaha dan hal yang sangat penting dalam mengelola bisnis agar keseluruhan informasi keuangan tercatat dengan jelas. Hal tersebut dapat membantu proses pengambilan keputusan internal bisnis seperti alokasi pendapatan. Nah, kita masuk pada bab 1. Bab 1 terdapat pengertian dan ruang lingkup bisnis, pengertian dan tujuan bisnis, peluang tren bisnis pada masa depan. Pada bab 2 terdapat pihak dan lingkungan bisnis, pihak-pihak dan pengelolaan bisnis, maksud dan tujuan bisnis, lingkungan partisipasi bisnis, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan hukum politik, dan lingkungan sosial budaya. Kita masuk pada bab yang ketiga, terdapat bentuk organisasi bisnis. Bentuk-bentuk organisasi bisnis, bentuk-bentuk persekutuan firma, persekutuan komeditor, perseroan terbatas, dan ekspansi bisnis. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu pengelolaan dan perorganisasian bisnis, fungsi manajemen, level manajemen, peranan manajemen, keterampilan manajemen, struktur organisasi. Kita masuk pada bab 5, terdapat manajemen bisnis secara etis, sudut pandang bisnis, dan pengertian etika bisnis memerlukan etika dan prinsip etika bisnis. Kita masuk pada bab yang keempat, yaitu bisnis dan kewirausahaan. Konsep bisnis dan kewirausahaan, mendirikan bisnis dan kewirausahaan. Kita masuk pada bab yang ketujuh. Pada bab ini terdapat bisnis internasional, hakikat bisnis internasional, alasan melaksanakan bisnis internasional, tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional, hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Pada bab 8, pada bab ini terdapat fungsi manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan, pentingnya pengelolaan sumber daya manusia, kegiatan MSDM dalam masing-masing fungsi manajemen, macam-macam pengelolaan SDM, dan
tujuan manajemen SDM, dan konsep manajemen SDM. Kita masuk pada bab yang ke-9. Pada bab ini terdapat fungsi manajemen pemasaran dalam perusahaan, pengertian pemasaran, pengertian manajemen pemasaran, konsep-konsep pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran, merancang dan menyusun bauran pemasaran. Pada bab 10 terdapat manajemen keuangan, lingkungan keuangan, keputusan pendanaan perusahaan, peran dan tanggung jawab manajer keuangan. Pada bab 11 terdapat manajemen produksi, pengertian produksi, kegiatan produksi, perencanaan produksi, perencanaan fasilitas fisik produksi, pengendalian produksi. Kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 12. Pada bab ini terdapat sistem informasi manajemen, pengertian sistem informasi manajemen, konsep dasar SIM, klasifikasi sistem, konsep sistem informasi. Nah, kita masuk pada bagian evaluasi. Jadi bagian evaluasi ini saya akan membagikan buku pengantar bisnis yang ditulis oleh Eko Purwanto dengan buku Zero to One yang ditulis oleh Peter Thiel. Kita masuk kelebihan dan keunggulan yang terdapat dalam buku ini, yaitu memberikan penjelasan yang jelas dengan poin-poin mengenai bisnis sehingga lebih memudahkan para pembaca. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan 12 bab yang masing-masing bab dilengkapi dengan pendalaman materi. Kemudian buku ini menawarkan informasi lengkap dan mendalam tentang suatu subjek pembahasan. Akan tetapi, buku ini juga memiliki kekurangan. Namun apa sih kekurangan dari buku ini? Kekurangannya itu buku ini kurang baik dalam visualnya karena tidak berwarna pada kertas dan pada gambar. Apabila buku ini memiliki gambar, dan di setiap pembahasannya akan lebih baik dan dipahami dan dari gambar tersebut akan menarik perhatian para pembaca untuk membaca buku tersebut. Jadi saya akan membandingkan buku ini dengan buku Zero to One. Jika dibandingkan dengan buku Zero to One yang ditulis oleh Peter Thiel, buku ini membahas tentang bisnis, di mana penulis tersebut yang memang terjun ke dunia bisnis, bahkan salah satu investor utama yang berasal dari luar di Facebook, pemodal bagi perusahaan-perusahaan seperti SpaceX dan LinkedIn, seperti pendiri Tea Fellowship yang mendorong kaum muda untuk memprioritaskan belajar melebihi menempuh pendidikan formal. Buku yang ditulis juga memiliki hal-hal menarik yang dipelajari. Contohnya, cara menghadapi tantangan masa depan yang tidak pasti, kemudian kenapa sebaiknya Anda menghindari kompetisi, dan apa saja keunggulan yang harus dimiliki oleh startup, dan kenapa produk yang tidak menjamin produk yang bagus tidak menjamin kesuksesan sebuah startup, dan apa saja 7 pertanyaan yang harus dijawab oleh sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan. Jadi menurut saya, buku pengantar bisnis yang ditulis oleh Eko Purwanto dan buku yang ditulis oleh Peter Thiel, saya lebih memilih buku Peter Thiel, yaitu Zero to One, karena di situ menjelaskan lebih rinci tentang pemahaman bisnis. Nah teman-teman, sudah tidak terasa kita sudah di pada bagian yang terakhir, yaitu rangkuman evaluasi. Buku ini menjelaskan gambaran umum tentang pengelolaan bisnis, ruang lingkup bisnis, pihak dan lingkungan bisnis, bentuk organisasi bisnis, pengelolaan perkondisian bisnis, dan lain-lain. Evaluasi sangat perlu dilakukan untuk mempertahankan keberhasilan dan menghindari kegagalan di masa depan. Oleh karena itu, evaluasi strategi adalah cara yang efektif bagi pelaku bisnis untuk menilai berapa lama perusahaan telah bertahan dan berkembang untuk mencapai tujuan yang strategis yang diinginkan dan hal-hal yang perlu dievaluasi.
dalam sebuah pelaksanaan usaha, yaitu posisi keseluruhan usaha, posisi usaha, langkah perbaikan dan pengembangan setelah hasil usaha didapatkan. Pikirkan target selanjutnya dan pembangunan usaha. Nah, itulah teman-teman yang menjadi rangkuman evaluasi dan pembahasan tentang buku pengantar bisnis. Jadi, saya Maria Keisha Salaki pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.